Tamu kita berikutnya, dua anak muda yang juga jeli melihat peluang dan bisnisnya sekarang menguntungkan. Mari kita sambut Adrian dan Eugenie. Ya, Adrian, Eugenie, terima kasih banyak udah mau datang ya. Halo, Pak. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, kalian berdua ini teman atau Kakak beradik. kakak beradik? Kalian dua ini sekarang pengusaha atau masih kuliah? Aku masih kuliah sambil menjalankan bisnis. Oh, kuliah sambil berusaha. Kalau Adrian? Saya full time jalanin bisnis. Jalan bisnis. Bisnis yang sama? Ya, sama. Bisnis apa itu? Puyo namanya. Puyo. Ya. Puyo itu apa? Jadi Puyo itu kita bikin silky dessert atau silky pudding. Jadi kita beda dengan puding lainnya, kita teksturnya itu jauh lebih lembut. Nah, nanti cerita ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak apa bisnis dua anak muda ini. Ikuti liputan berikut ini. Siapa sangka makan penutup berupa puding bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Adrian Christopher Agus dan Eugenie Patricia telah membuktikannya dengan menyulap resep puding keluarga menjadi sebuah bisnis kuliner makanan penutup atau dessert yang diberi nama Puding Puyo. Dengan modal awal 5 juta rupiah yang dipinjam dari sang ayah untuk membeli perlengkapan dan peralatan produksi, mereka kemudian memberanikan diri memproduksi puding sendiri untuk dijual. Membangun sebuah bisnis tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Mereka menghabiskan waktu 3 bulan untuk mencari formula resep yang pas untuk membuat puding yang akan dijualnya. Baik Adrian maupun Eugenie ingin karakter dan rasa yang berbeda dengan puding yang sudah beredar di pasaran. Untuk pemasaran, mereka memanfaatkan media sosial serta aktif mengikuti bazar-bazar makanan. Ternyata respon yang didapat luar biasa. Puding yang mereka jual selalu habis di borong pembeli. Permintaan pun berdatangan. Proses produksi yang dulunya dilakukan di garasi rumah, kini sudah pindah ke sebuah ruko guna memenuhi kebutuhan produksi yang mencapai 10.000 cup setiap hari. Ya, kami ingat sih penjualan kami yang tiba-tiba banyak itu responsnya tidak seperti yang kami duga. Kami Adrian sama Eugenie ikut pameran. Ternyata setiap kali kirim baru 15 menit sudah habis. Terus nunggu 2 jam harus kirim dari tempat produksi ke tempat pameran, terus kira-kira makan waktu 1 jam, 1,5. Jadi booth pameran mereka itu bukanya cuma 15 menit, habis itu tutup sejam 2 jam untuk nunggu pengiriman yang berikutnya. Dalam kurun waktu 2 tahun, bisnis mereka sudah berkembang sangat pesat dengan memiliki 16 gerai yang tersebar di berbagai mal di Jakarta. Serta memiliki lebih dari 100 karyawan yang meliputi bagian produksi, staf, dan operasional produksi puding. Kesuksesan yang sudah diraih tidak lantas membuat mereka merasa puas. Keberanian dan kesungguhan mereka dalam menjalankan usaha adalah kiat mereka untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Ya, bisnis yang menarik ya, berkembang pesat kalau kelihatannya. Dalam usia, Adrian berapa sekarang? Saya 23. 23, Eugenie? Aku 21. 21 tahun. Ya, boleh cerita bagaimana awal mulanya sampai berbisnis puding Puyo tadi itu? Nah, jadi ceritanya itu waktu itu kita emang passion kita dibikin bisnis ya. Kita ingin jadi entrepreneur. Jadi waktu itu kita melihat sebuah peluang. Jadi ceritanya sih awalnya ayah itu hobi masak. Dan waktu itu dia bikin puding tapi teksturnya silky, lembut.
Nah, kita ngeliat, oh ini adalah sebuah peluang bisnis yang sangat baik. Soalnya kita waktu itu belum lihat ada sebuah brand puding yang kuat. Nah, makanya waktu itu kita lihat itu sebuah opportunity, maka kita mengambil keputusan, ya udah kenapa kita nggak coba aja gitu. Kalian berdua bagaimana kok bisa punya feeling bahwa ini laku dijual? Iya kan awalnya waktu sudah dibuat ayah, kita melihat peluang itu, kita melakukan eksperimen kurang lebih 3 bulan ya. Oh, mengembangkan Rasa-rasanya. Kan kita sekarang ada 9 rasa. Awalnya buatan ayah itu polos ya. Jadi kayak cuman manis doang gitu. nggak keren lah ya. Nah, dari situ kita kembangin buat rasa pisang, rasa bubble gum, dan lain-lain. Kita eksperimen selama 3 bulan. Gitu. Wow, berdua ya? Berdua. Ya. Tentu Anda penasaran ingin tahu bagaimana dengan modal 5 juta, kemudian mereka bisa berkembang atau mengembangkan bisnisnya sampai seperti sekarang ini. Ikuti terus Kikendi. Sudah punya 16 gerai, punya 4 mobil untuk antar produk ya. Omong-omong utang 5 juta udah dibayar lunas ke ayah. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi, dan tamu saya adalah Eugenie dan Adrian. Eugenie masih 21 tahun, Adrian 23. Dan kalian adalah pengusaha muda yang sukses ya. Sukses mengembangkan bisnis Puyo. Nah, ini menarik karena tadi disebutkan modalnya cuma 5 juta. Iya. Dari mana tuh dapat modalnya? Itu kita waktu itu diberi oleh ayah dan ibu sih. Dipinjemin atau dikasih? Dipinjemin. Dipinjemin. Artinya utang itu ya? Utang. Iya. Emang cukup? Bagaimana produksinya, dapurnya, pabriknya, pembuatannya di mana? Jadi waktu itu kita pakai uang 5 juta itu untuk pertama beli kulkas bekas, kulkas second waktu itu kita cari. Kulkas bekas. Ya, untuk produksi. Dan kedua untuk beli bahan baku untuk kita eksperimen. Terus tempat untuk eksperimen tadi? Nah waktu itu kita pakai pertama awalnya di dapur, lalu sudah lama-lama produksi yang nggak mau di dapur, kita pindah ke garasi rumah waktu itu. Ini kan awal mulanya ditawarin ke teman-teman terdekat. Nah pada saat betul-betul serius untuk mengembangkan, cara marketingnya, cara penjualan bagaimana? Waktu itu kita menjualnya pertama melalui Instagram, jadi secara online. Instagram? Iya. Kita juga melakukan endorsement ke public figure di Indonesia, artis-artis. Nah itu kan mahal, bagaimana kalian? Waktu itu kita punya koneksi untungnya, jadi puji Tuhan kita punya koneksi, kita minta secara gratis. Jadi teman-teman yang terkenal itu dimintain gratisan, iya, bantuin dong post nih produk baru nih gitu. Terus dia oh ya sini gitu ya, cuma ngasih produk aja, jadi nggak pakai biaya post dan lain-lain gitu. Terus kedua kita mengikuti local brand bazaar. Ini strategi juga ya? Strategi ya, untuk mengenalkan, untuk nge-build brand awareness gitu. Oke, terus? Jadi dari itu positif banget feedbacknya dari orang-orang, dan dari situ kita percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini gitu untuk tahap lebih serius. Ini tahun berapa ya? Ini 2013. Oke, jadi sudah 2 tahun ini ya? Iya, 2 tahun. Ini bahannya apa sih? Apa hebatnya puding Puyo ini? Sebenarnya sih kita selling point kita ada teksturnya. Teksturnya itu sangat lembut, kelihatannya kayak air. Iya. Kayak air, tapi kalau dibalik sebenarnya nggak tumpah. Kalau dibalik nggak tumpah. Warna-warni ini rasa apa lagi sekarang ini? Itu green tea. Green tea. Orange. Ini taro. Taro itu apa ya? Taro itu talas. Oh talas. Ngomong talas kan selesai tadi. Taro. Oh supaya keren. Itu strategi pemasaran. Strawberry. Ini bubble gum. Sama mango. Susunya saya dengar susu yang berbeda ya, bukan susu murni atau apa? Ya kita pakai susu nabati. Apa bedanya susu nabati sama susu murni? Jadi susu nabati itu bukan susu yang dari hewan, yang jadi ekstrak tumbuh-tumbuhan. Itu kita jadi non dairy. Susu yang non dairy. Rasanya juga lebih light rasanya. Ya. Tadi bintang-bintang terkenal dimanfaatkan ya, Instagram, media sosial lah ya, sama basar-basar, itu awal-awal mula. Iya. Nah kalau sekarang ini sudah berkembang berapa gerai sih?
Kita sementara ini ada 16 gerai. 16 gerai. Ya. Jadi gerai ini ada di mana aja nih? Di sekitar Jabodetabek. Oke. Di mal-mal Jabodetabek. Ini sudah di franchise-kan atau? Belum, saat ini belum. Sementara ini masih kita pegang sendiri semuanya. Ada pemikiran atau? Kedepannya kita ada planning untuk franchise ke seluruh Indonesia, tapi itu masih planning di masa depan. Kalau dulu waktu eksperimen kemudian mengembangkan di garasi itu orang waktu itu? Awalnya 2 orang. 2 orang. Kalau sekarang karyawannya ada berapa? Sekarang udah lebih dari 100 orang. Baik, kalau ada pertanyaan, apa yang membuat puding Puyo ini bisa bersaing dengan merek-merek internasional yang banyak masuk ke pasar Indonesia? Apa yang membuat kalian bisa bertahan bahkan berkembang? Jadi sih kita sangat mementingkan kualitas produk. Jadi kita dari awal kita harus bikin ini adalah sebuah local brand yang bisa bersaing dengan brand-brand internasional. Jadi kita fokusin dari mulai branding, customer service, dan juga quality of the product itu kelasnya internasional. Jadi marketing kita juga di sosial media sangat interaktif. Kita nggak hanya iklan, tapi customer bisa engage juga dengan mereka, misalnya post foto, habis itu kita kasih voucher ke mereka atau kita bikin kompetisi. Jadi 2 arah lah, marketingnya 2 arah. Belajar dari mana ini? Dari ada tim, kita juga ada tim marketingnya juga gitu. Masih anak-anak muda semua. Jadi artinya saya nggak bisa gabung. Bisa. Terus nadanya kayaknya membatasi saya untuk bisa ikut. Iya. Nggak ada maksud apa-apa tadi ya? Nggak ada kok. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, saya lihat juga ada mobil-mobil Puyo Silky yang seliweran di Jakarta. Kalian punya mobil ya? Iya. Jadi 4. mobil kita ada 4. Mobil ada 4? Mobil untuk Puyo ya? Puyo. Mobil truk pendingin. Jadi di dalamnya ada kulkasnya gitu. Itu beli atau dipinjemin atau? Itu beli. Jadi mobil pertama yang benar-benar pakai nama saya itu adalah sebuah mobil Grand Max yang bisa pendingin untuk antar-antar Puyo. Beli hasil jeripaya sendiri. Iya. Ini hasil keringat sendiri ya. Makanya kalau penonton di studio maupun di rumah, kalau olahraga keringetan disimpan supaya kalau beli apa-apa dari keringat sendiri. Ya. Sudah punya 16 gerai, punya 4 mobil untuk antar produk ya. Omong-omong, utang 5 juta udah dibayar lunas ke ayah atau belum? Udah. Jadi begitu waktu itu kita ngeliat cash flow-nya udah positif, kalau nggak salah dalam sebulan atau 2 bulan pertama kita udah balikin. Sudah balikin. Ya, dan setelah itu kita benar-benar nggak ada investasi lagi. Jadi dari 5 juta itu benar-benar kita puterin semuanya. Baik, kalau gitu boleh orang tua dari Adrian dan Eugenie berdiri boleh? Iya, ini orang tua yang luar biasa. Terima kasih. Baik, jadi tantangan terberat yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis puding Puyo ini apa? Jadi yang pasti kalau makanan kita harus terus inovasi. Jadi kita setiap beberapa bulan sekali pasti kita ngeluarin rasa baru untuk pudingnya dan juga minumannya. Kita minuman apa? Ada yang namanya Silky Drink. Jadi toppingnya itu ada pudingnya sendiri dalamnya. Campuran antara minuman dan puyonya sendiri. Itu kreasi baru lagi? Itu kreasi baru setelah kita punya outlet ya. Baik, jadi tantangannya adalah bagaimana melahirkan produk-produk baru, rasa baru. Dalam usia kalian yang masih muda, kemudian sudah pintar berbisnis, ya bisnisnya juga menarik. Apa ke depan yang ingin kalian berdua wujudkan dalam konteks berbisnis? Jadi sih kita seperti yang saya tadi bilang, ingin bikin Puyo itu sebagai brand yang bisa bersaing di kelas internasional. Jadi kedepannya kita bakal ada plan untuk seluruh Indonesia seperti tadi saya bilang, dan juga mungkin ada proyek-proyek baru yang membuat Puyo ini menjadi sebuah brand yang dikenal seluruh masyarakat Indonesia, nggak di Jabodetabek doang. Adrian, Eugenie, sukses selalu buat kalian ya. Kembangkan bisnis, capai mimpi kalian supaya bisa menginspirasi banyak anak muda di Indonesia. Terima kasih. Ya. Dan karena Anda sudah terlanjur melihat puding yang lezat ini,
maka setiap penonton yang ada di studio mendapatkan 1 puding untuk dicicipi.